Alia menghilang tanpa sepatah kata, meninggalkan keheningan yang berubah menjadi badai bagi Rafka. Hanya dari kepergiannya, kebenaran tentang siapa Alia sebenarnya mulai terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Ruang makan itu selalu tampak hangat bagi siapa saja yang melihatnya sekilas. Lampu gantung bercahaya kuning lembut, meja kayu besar yang dipoles rapi, aroma sup ayam yang mengepul dari mangkuk saji. Namun bagi Alnya, ruangan itu adalah tempat di mana hatinya perlahan terkikis sedikit demi sedikit. Malam itu, ia berdiri di dekat kompor lebih lama dari biasanya, memastikan semua hidangan tertata dengan sempurna. Tangan halusnya bergerak cekatan, tetapi genggamannya sesekali gemetar tanpa alasan yang ia pahami. Rafka telah pulang setengah jam lalu, duduk di ruang tamu bersama kedua temannya, Ardi dan Bagas. Orang-orang yang dulu menghormati Alnya, namun kini bahkan tak mengangkat kepala ketika ia lewat. Mereka tertawa keras, suara mereka bercampur dengan suara televisi yang belum dimatikan. Dari dapur, Alnya bisa menangkap beberapa kata, tapi ia tak ingin benar-benar mendengarnya. Ia hanya ingin malam itu berlalu tanpa keributan. Ketika semuanya siap, Alnya memanggil mereka untuk makan. Rafka bangkit dengan langkah malas, menepis tangan Alnya yang hendak membetulkan kerah kemejanya. Sentuhan itu dianggapnya mengganggu, padahal dulu sentuhan itu adalah yang paling ia cari. "Cepat sedikit, Alia, kami sudah lapar," katanya datar. Alnya hanya mengangguk dan duduk perlahan setelah memastikan semua orang mendapat porsi. Ia duduk di samping Rafka seperti biasa, namun terasa seperti duduk di samping seseorang yang tak lagi mengenal dirinya. Aromanya berbeda, parfum tajam yang asing. Alia mencoba mengabaikannya. Suap pertama belum masuk ke mulutnya ketika Ardi bersuara. "Masakan kamu masih seenak dulu, Alnya. Hebat ya kamu bisa betah sama Rafka." Ucapan itu awalnya terdengar ringan, namun ada nada sinis yang disengaja disisipkan. Alni tersenyum kecil, menangkupkan jari-jarinya di pangkuan untuk menahan gugup. Ia tahu komentar itu bukan pujian. Rafka tiba-tiba tertawa, tawa hambar yang membuat nafas Alnya tercekak. "Betah? Dia ini apa adanya banget. Ardi mau tidak mau harus betah. Lagi pula, memangnya siapa yang mau dia selain aku?" Suasana meja mendadak kaku. Alnya menunduk, meremas jari-jarinya. Ia berharap Rafka hanya bercanda seperti dulu, yang kadang meledek dengan manis. Tapi pandangannya yang dingin menegaskan sebaliknya. Ardi menikut Rafka sambil tertawa. "Ah, Raf, kamu keterlaluan." "Memangnya salah?" Rafka menyedok lasi lagi, berbicara seolah halnya tak duduk di sana. "Semuanya bilang dia nggak pantas jadi istriku. Aku bisa dapatkan wanita yang lebih cantik dan kaya dari dia kapan saja." Alnya terpaku, suaranya tenggelam di dadanya, begitu dalam hingga terasa sesak. Ia tak ingin meneteskan air mata di depan mereka. Udara yang mengalir ke paru-parunya seperti berubah jadi serpihan kaca. Teman-teman Rafka tertawa kecil, namun jelas tidak nyaman. Mungkin karena ucapan itu terlalu terang, terlalu kasar. Tapi tak ada satupun yang menyela. Mereka membiarkan kata-kata itu menggantung, melukai. Rafka menambahkan, "Aku cuma kasihan, dia sudah ikut aku sejak dulu, jadi ya aku tanggung lah. Cuma jangan berharap lebih." Sendok di tangan Alnya bergetar. Ia mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya menegang.
Ia ingin berbicara, ingin bertanya, kenapa Rafka mengatakan itu di depan orang lain? Namun bibirnya sama sekali tak bergerak. Pada akhirnya, diam justru lebih aman daripada mempermalukan diri di hadapan orang-orang yang jelas tak peduli. Alia, suara Rafka terdengar lagi. Kali ini menusuk. Kamu dengar kan? Jangan bengong begitu. Setidaknya kamu akui kekuranganmu. Kelembutan yang dulu ia kenal pada suaminya telah hilang. Yang tersisa kini hanyalah sisa-sisa kemarahan yang tidak pernah ia ketahui sumbernya. Alnya menarik nafas perlahan, menahan gemuruh yang mulai mengguncangkan dadanya. Ia tidak menangis, meskipun matanya panas. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menyuapkan makanan sedikit demi sedikit, meski rasanya tak lebih dari debu. Ia berusaha tampak tenang, tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Retakan kecil, namun cukup untuk membuat dirinya sadar bahwa malam itu bukan lagi sekedar ucapan kasar biasa. Ada garis yang akhirnya dilewati. Garis yang selama ini ia tahan demi mempertahankan kehormatan pernikahan. Di balik diamnya, hatinya mulai bergerak. Sesuatu di dalam dirinya perlahan bangkit dari keterpurukan. Tidak penuh amarah, hanya penuh kesadaran bahwa ia telah terlalu lama bertahan sendirian. Sambil menatap meja makan yang lengang, Alnya tahu satu hal pasti. Malam itu akan mengubah segalanya, tidak langsung, tidak dengan ledakan, namun perlahan, diam-diam, sebuah rencana mulai tumbuh. Langkah kaki Alia menuju kamar terasa berat. Seperti setiap hentakan telapak kakinya menambah beban baru ke dalam dadanya. Ia menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada suara yang terdengar dari luar. Begitu pintu terkunci, tubuhnya seperti kehilangan semua tenaga. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, kedua tangan menutup wajah. Nafasnya tidak teratur dan dada kirinya terasa seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rasanya aneh bagaimana seseorang bisa terluka begitu dalam tanpa satupun goresan di tubuhnya. Luka itu berada jauh di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia malu, bukan hanya karena ucapan Rafka di depan tamu, tetapi karena ia membiarkan dirinya bertahan dalam situasi seperti itu begitu lama. Pikirannya bergerak mundur, kembali ke masa ketika semuanya berbeda. Dulu, Rafka adalah laki-laki yang penuh perhatian. Ia selalu datang menjemput Alia dengan motor tuanya, menunggu berjam-jam hanya untuk sekedar menghabiskan waktu bersamanya. Senyumnya hangat, tatapannya lembut. Ia rajin mengantar Alia pulang, bahkan ketika hujan turun dengan lebat. Payung kecil mereka tidak cukup untuk menahan hujan, tetapi Rafka menutupi kepala Alia dengan tangannya dan membuat dirinya basah kuyup tanpa ragu. "Kalau kamu sakit, aku yang pusing," begitu katanya dulu sambil tertawa kecil. Alia mengingat perubahan itu. Ketika Rafka mulai bekerja di perusahaan besar, ketika ia mulai naik jabatan, ketika ponselnya tidak pernah berhenti berdering, ketika rambutnya selalu wangi parfum mahal yang dulu tidak pernah ia pakai, ketika ia pulang larut, beralasan lembur, tetapi bajunya memiliki noda lipstik halus yang tidak pernah ia komentari. Pada awalnya Alia menutup mata. Ia berpikir semua lelaki berubah setelah bekerja keras. Ia mencoba memahami, ia mencoba percaya. Namun perlakuan kasar itu muncul perlahan, seperti tetesan air yang lama-lama menggerus batu. Kalimat meremehkan, tatapan jijik sesekali, nada suara yang semakin meninggi untuk hal sepele, kemudian diam panjang yang menyakitkan. Hingga akhirnya ucapan di meja makan tadi mematahkan satu-satunya kekuatan kecil yang masih ia genggam, harga dirinya. Alia memulsap wajahnya, menghapus air mata yang belum sempat jatuh sepenuhnya. Ia merasa marah, tetapi marah itu tidak meledak. Marah itu justru mengendap, menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih terkontrol, lebih berbahaya. Ia bukan tipe perempuan yang mengamuk, bukan yang membanting barang atau berteriak, namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Sudah sejauh ini," gumamnya pelan. Ia menyentuh dada kirinya, merasakan degup yang cepat namun kuat.
Malam ini bukan malam pertama ia diperlakukan seperti tidak berharga. Ia bisa mengingat banyak momen kecil yang dulu ia abaikan. Ketika Rafka mengkritik tubuhnya setelah melahirkan, ketika ia tertawa karena Alia menangis karena komentar ibunya, ketika ia menyebut Alia tidak bisa apa-apa selain masak. Kenangan-kenangan itu muncul berlapis-lapis, menumpuk seperti tumpukan kain basah yang semakin berat. Ia menegakkan punggungnya berlahan, menatap cermin di hadapannya. Wajahnya tampak pucat, matanya bengkak, tetapi bukan itu yang membuatnya terpaku. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang tidak ia lihat selama bertahun-tahun. Keberanian kecil yang mulai tumbuh. Ia menghela nafas panjang, merasakan udara dingin masuk ke dalam paru-parunya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan nanti. Ia belum memutuskan langkah apa yang akan ia pilih, namun untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa dirinya tidak akan membiarkan malam ini berlalu begitu saja. Tidak lagi. Aku bukan boneka, bisiknya pada diri sendiri. Pikirannya kembali pada ucapan paling menyakitkan Rafka. Aku bisa dapatkan wanita yang lebih cantik dan kaya dari kamu kapan saja. Dulu kata-kata seperti itu akan membuatnya hancur. Malam ini rasanya berbeda. Ia terluka, iya. Ia marah, iya. Tetapi luka itu justru menyalakan sesuatu dalamnya. Sesuatu yang selama ini ia kubur demi mempertahankan keluarga. Alia mengejamkan mata beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Ketika ia membuka mata lagi, ada kedegasan tipis dalam pandangannya. Dalam diam itulah benih berkat pertama muncul, kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat hatinya bergetar dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia meraih selimut di sampingnya, memeluk dirinya sendiri, bukan untuk mencari kenyamanan, melainkan untuk menyimpan kekuatan, agar ketika waktunya tiba, ia tidak goyah lagi. Di luar, suara gelak tawa Rafka dan teman-temannya masih terdengar samar, tapi bagi Alia, suara itu sudah tidak lagi menakutkan, tidak lagi memiliki kuasa yang sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam itu Alia menyadari bahwa dirinya bukan hanya terluka, ia juga mulai terbangun. Suasana rumah itu berubah perlahan, seperti warna bunga yang memudar tanpa disadari. Alia bangun setiap pagi lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci pakaian, melakukan semua hal yang selalu ia lakukan. Namun ada perbedaan yang tidak disadari orang lain. Ia melakukannya tanpa suara, tanpa sepatah kata pun. Sikapnya tenang, begitu tenang, hingga terasa seperti tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Rafka memperhatikan perubahan itu, namun tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti. Bahkan keheningan Alia membuatnya semakin berani memperlakukan istrinya seolah tak memiliki nilai. Sekian kali Alia meletakkan piring di atas meja, kritik tajam selalu menunggu. "Kok nasi ini lembek? Dari dulu kamu susah sekali belajar hal sederhana. Kamu lihat rumah tetangga, istrinya bisa merawat diri. Kamu, lihatlah cermin sesekali. Alia, kamu ini bikin malu. Kalau aku bawa kamu ke acara kantor, pasti jadi bahan omongan." Alia hanya mengangguk, tidak lagi merespons, tidak membantah, tidak memohon. Sikap diamnya justru membuat Rafka semakin tidak sabar, seolah ia kehilangan seseorang untuk ia tekan. Di luar waktu berdua, tekanan datang dari arah lain. Ibu mertua sering mengunjungi rumah, masuk tanpa mengetuk seperti biasa. Wanita itu terus membandingkan Alia dengan mantan pacar Rafka atau tetangga yang dianggap lebih layak. "Alia, kamu itu harus tahu diri. Kamu sudah dibawa ke keluarga kami, tapi lihat dirimu, tidak ada perubahan. Kalau kamu tidak bisa membuat Rafka bangga, jangan salahkan kalau dia nanti berpaling." Kerabat yang datang di akhir pekan pun tidak berbeda. Mereka menyindir dengan cara yang lebih halus, namun tetap menusuk. "Rafka laki-laki sukses. Pasti banyak perempuan yang mencoba mendekat. Kamu harus bisa pertahankan dia, Alia."
Jangan terlalu diam, nanti Rafka bosan. Laki-laki butuh istri yang menarik. Alia mendengarkan semuanya seperti mendengar percakapan orang-orang di televisi. Tidak menyentuh, tidak masuk ke hati, hanya lewat begitu saja. Namun di balik keheningan itu, ia menyimpan setiap kata, setiap nada sinis, setiap tatapan meremehkan. Ia mulai memperhatikan pola perilaku orang-orang di sekitarnya. Mengamati siapa saja yang selalu meremehkannya, siapa yang mungkin akan membela Rafka nantinya, siapa yang bisa menjadi saksi tanpa mereka sadari. Ia memperhatikan kebiasaan harian suaminya, jam pulang, siapa yang menghubungi, kapan ia terlihat gelisah, kapan ia terlihat marah. Diamnya bukan tanpa alasan. Diam itu adalah ruang untuk berpikir. Di malam hari, setelah semua orang tertidur, Alia duduk di ruang kerja kecil yang dulu disiapkan Rafka untuknya. Ruangan yang kini jarang ia masuki. Ia membuka laci yang berisi dokumen lama dan foto-foto masa lalu. Ada juga map kosong yang ia siapkan beberapa malam lalu. Ia tidak menulis apa-apun. Ia belum memulai langkah nyata. Namun, pikirannya bekerja dengan sangat teratur, seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar besar. Keheningannya menjadi tempat aman untuk menyusun sesuatu yang bahkan Rafka tidak akan sangka. Yang paling membuat Alia berubah adalah sikap tubuhnya. Ia tidak lagi membungkuk ketika dimarahi, tidak lagi gugup ketika ibu mertua melontarkan kritik. Ia berdiri tegak, mendengarkan dengan wajah datar. Reaksi yang membuat beberapa kerabat merasa canggung, karena tidak ada yang bisa mereka sentuh untuk melanjutkan serangan. Rafka sendiri sering tampak bingung setiap kali melihat Alia berjalan melewatinya tanpa terburu-buru, tanpa rasa takut, tanpa ekspresi. Keheningan itu justru mengusiknya, meski ia tidak pernah mengakuinya. Malam itu, ketika Alia mencuci piring, Rafka berdiri di belakangnya sambil berkata, "Kamu akhir-akhir ini beda. Jangan coba-coba bikin masalah. Aku paling tidak suka perempuan yang menunjukkan sikap aneh." Alia tidak menjawab. Ia hanya mematikan keran dan menatap piring di rak. Kemudian ia menoleh sebentar, memberikan senyum kecil yang samar, begitu halus hingga sulit ditebak apakah itu senyum ramah atau ejekan tipis. Rafka terdiam sejenak, tidak memahami makna senyum itu. Alia kemudian berjalan pergi tanpa menunggu reaksi. Di dalam kamar, ia duduk di samping jendela memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Selama bertahun-tahun, rumah itu adalah tempat berlindung, tempat yang ia rawat sepenuh hati. Kini rumah itu terasa seperti tempat asing yang mengurungnya, rumah yang tidak lagi pantas disebut rumah. Namun di sanalah ia membangun langkah pertamanya. Di balik sorot matanya yang terlihat lelah, ada sesuatu yang perlahan mengeras, sebuah keyakinan yang mulai bertunas, bahwa ia tidak akan diam selamanya, bahwa diamnya kini adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar, dan bahwa suatu hari nanti, semua orang yang meremehkannya akan menyadari betapa salahnya mereka. Pagi itu hujan turun pelan membasahi halaman kecil di depan rumah. Alia berdiri di dekat jendela memperhatikan butiran air yang jatuh satu persatu. Rasanya ada sesuatu yang meluruh di dalam dirinya. Tetapi ia belum tahu apakah itu kesedihan atau kelegaan. Rafka sudah berangkat bekerja tanpa banyak bicara. Hanya sempat mengingatkan dengan nada ketus agar rumah tetap rapi saat ia pulang. Setelah rumah sepi, Alia membuka ponselnya. Ada satu pesan tak terbaca dari nomor yang sudah lama ia simpan, tetapi jarang ia hubungi. "Nadia, aku di dekat rumahmu. Pengen ketemu, kamu lagi free?" Alia menarik nafas panjang. Sudah lama ia tidak bertemu sahabat yang dulu selalu menjadi tempatnya berbagi cerita sebelum ia menikah. Ia menjawab singkat, lalu mengambil jaket tipis dan keluar.
Kafe kecil di ujung jalan dipenuhi aroma kopi dan suara sendok yang beradu dengan cangkir. Nadia duduk di pojok, tersenyum begitu melihat Alia. Namun senyum itu berubah perlahan ketika Nadia memperhatikan wajah sahabatnya lebih dekat. Mata yang sembab, kulit yang sedikit pucat, dan ekspresi yang seperti menyembunyikan sesuatu. "Alia, kamu kelihatan beda," ucap Nadia, suaranya lembut namun penuh perhatian. Alia mencoba tersenyum. "Pekerjaan rumah biasa." Nadia menggeleng pelan. "Kamu bisa bohong ke orang lain, tapi nggak ke aku." Keheningan menggantung. Alia menatap permukaan cappuccino yang baru diberikan barista. Buih putihnya perlahan merata, seperti perasaannya yang berusaha ia rapikan. Namun yang muncul dari bibirnya adalah desahan berat. "Rafka berubah," katanya akhirnya. Nadia mengangguk. "Aku sudah lihat tanda-tandanya sejak setahun lalu. Kamu selalu menutupi semuanya, tapi matamu tidak pernah bisa menyembunyikan rasa sakit." Alia memejamkan mata sesaat. "Aku cuma ingin rumah tanggaku baik-baik saja." "Baik-baik saja itu butuh 2 orang, balas Nadia cepat tapi lembut. "Kamu sendirian, Alia. Kamu berjuang sendirian, terluka sendirian." Perkataan itu menusuk pelan tetapi jujur. Sejujurnya itulah hal pertama yang membuat Alia ingin menangis sejak mereka bertemu. "Aku bisa tahan," ujar Alia pelan, meski ia tahu kalimat itu terdengar rapuh. Nadia langsung menatapnya tajam. "Kenapa kamu bertahan pada seseorang yang menginjak harga dirimu?" Alia mengangkat wajah, terkejut dengan ketegasan nadanya. Pertanyaan itu bukan sindiran, bukan kritik. Itu adalah tamparan lembut yang membuka sesuatu di dalam hati Alia. Ruang yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Nadia kemudian meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Alia, kamu berhak bahagia. Kamu berhak dihargai. Kalau kamu terus di sana, kamu akan kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti bisikan pertama yang membuat Alia menunduk, merasakan dadanya berguncang. Untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku bertahan? Untuk siapa?" Setelah pertemuan itu, Alia berjalan pulang dengan langkah pelan. Suara hujan yang mulai reda tidak bisa menutupi suara pikirannya yang terus berputar. Kata-kata Nadia menggema dalam kepalanya sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, ia membuka lemari kecil di kamar. Ada beberapa dokumen lama. Akte kelahiran, ijazah, sertifikat keterampilan. Selama ini ia mengabaikannya, hanya menumpuknya tanpa arti. Tangan Alia bergerak lebih cepat menata semuanya di dalam map baru. Ia tidak tahu untuk apa, ia hanya merasa perlu menyiapkannya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari bank mengabarkan saldo tabungan masuk dari pekerjaan kecil yang ia lakukan beberapa waktu lalu. Membuat pesanan kue untuk tetangga, hal yang ia lakukan di dapur tanpa diketahui siapapun. Uang itu tidak banyak, tetapi Alia tersenyum tipis ketika melihat nominalnya. Ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit, bahkan uang belanja yang kadang berlebih ia simpan dalam lipatan buku resep. Perubahan kecil itu tidak ada yang menyadari. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, melakukan pekerjaan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi melayani setiap komentar Rafka. Tidak lagi menunduk ketika ibu mertua menegurnya. Ia hanya diam, tetapi diamnya itu bukan lagi tanda ketakutan. Diamnya kini seperti permukaan air yang tenang, padahal di bawahnya arus kuat sedang bergerak. Setiap malam ia memeriksa dokumen yang ia kumpulkan. Ia memisahkan mana yang penting, mana yang perlu difotokopi. Ia menulis beberapa nomor telepon yang mungkin ia butuhkan nanti disimpan dalam catatan kecil yang ia sembunyikan di balik laci. Gerak-gerik kecil itu tidak terlihat seperti rencana bagi siapapun yang melihatnya. Namun bagi Alia, itu adalah pondasi dari sesuatu yang mulai ia bangun di dalam pikirannya. Sesekali ia berhenti, memandang foto pernikahannya dengan Rafka. Foto itu dulu menyimpan harapan, tetapi kini hanya terasa seperti bukti bahwa banyak hal berubah tanpa bisa dikendalikan. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semuanya. Tetapi ia tahu satu hal yang pasti. Ia sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang perlahan tumbuh dan tidak bisa dihentikan lagi. Sesuatu yang akan membuat hidupnya bergerak ke arah berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, Alia merasa nafasnya lebih lega.
Sebab bisikan kecil itu kini berubah menjadi langkah pertama menuju sesuatu yang ia belum berani ucapkan. Tetapi sudah ia rasakan kulat di dalam dada. Hujan malam itu turun dengan intensitas tipis, membasahi teras rumah yang remang. Alia duduk di ruang tamu, lampu kecil di sudut menyala samar, menunggu tanpa benar-benar menunggu. Jam menunjukkan pukul 11:20. Rafka belum pulang. Ini bukan pertama kalinya, dan Alia sudah tidak lagi menanyakan alasannya. Ketika pintu akhirnya terbuka, aroma yang menyertai kedatangannya bukan aroma rumah, bukan aroma kopi yang biasa ia minum, melainkan aroma parfum perempuan, manis, tajam, dan asing. Alia hanya mengalihkan pandangannya ke arah pintu tanpa ekspresi. Rafka menghela napas panjang, seolah kehadirannya sendiri adalah beban yang harus ia tanggung. "Kamu nggak tidur?" tanyanya tanpa menatap wajah Alia. "Aku baru selesai beres-beres," jawab Alia pelan. Rafka lewat begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah. Alia memperhatikan punggungnya yang semakin jauh. Ada noda lipstik kecil di kerah kemeja bagian dalam, bukan warna yang ia miliki. Tangannya sempat terhenti, namun ia tidak melakukan apapun selain mencatatnya dalam ingatan. Keesokan paginya, saat Rafka mandi, ponselnya berbunyi berulang kali. Alia tidak pernah menyentuh barang pribadi suaminya, tetapi kali ini ponsel itu bergetar terlalu sering dan terlalu lama hingga sulit untuk diabaikan. Layar ponsel menampilkan nama yang tidak ia kenal, Maya Star. Ikon bintang di belakang nama itu cukup menjelaskan banyak hal. Pesan yang masuk tidak tertutup penuh di notifikasi, dan sebagian kalimatnya terlihat jelas. "Terima kasih untuk semalam, aku sudah sampai rumah. Kapan kita ketemu lagi?" Alia terpaku beberapa detik. Ia tidak menangis, tidak gemetar. Meski dadanya terasa seperti ditarik dari dalam, ia tetap melangkah tenang. Ia mengambil ponsel kecil miliknya dan memotret layar itu cepat, cukup untuk menyimpan bukti tanpa perlu membuka apapun. Ketika Rafka keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya, Alia sedang mendata sarapan seperti biasa. "Kok kamu diam terus akhir-akhir ini?" tanya Rafka sambil duduk. Nada suaranya terdengar mendominasi, namun ada sedikit kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. "Aku hanya lelah," jawab Alia singkat. "Lah, wajar. Kamu kurang olahraga. Perempuan kalau terlalu banyak di rumah memang jadi kurang menarik." Alia tidak menoleh. Sendok sayur di tangannya bergerak perlahan, bukan karena sakit hati, tetapi karena ia sedang menyusun sesuatu dalam pikirannya. Dan Rafka menganggap diam itu sebagai tanda kelemahan. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terjadi. Rafka pulang semakin larut, kadang jam 1 dini hari, kadang tidak pulang sama sekali. Selalu ada alasan standar, meeting mendadak, lembur, atau teman lama yang minta ditemui. Tapi setiap kali Rafka lewat di depan Alia, aroma parfum itu selalu mengikuti. Kadang ia menemukan slip parkir restoran mewah di saku jasnya, terkadang struk minuman bar. Dan suatu malam, ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang menempel di jok mobil saat ia membersihkan kursi belakang. Ia memotret semuanya. Ia menyimpannya secara rapi dalam folder tersembunyi di ponselnya dan cadangan di email. Diam, teliti, tanpa menimbulkan kecurigaan. Rafka tidak sadar, karena bagi Rafka, Alia hanyalah perempuan yang menerima semuanya tanpa suara, yang akan tetap tinggal meski dilukai, yang terlalu takut untuk melawan. Suatu sore, Alia sedang menyapu halaman ketika suara ponsel Rafka terdengar dari dalam rumah. Deringnya keras dan berulang kali, seakan penelpon memaksa untuk diangkat. Ketika Alia masuk, layar ponsel menunjukkan panggilan video yang tidak sengaja muncul terlalu besar untuk diabaikan. Maya calling. Rafka buru-buru merebut ponsel itu dari meja, wajahnya sedikit pucat. "Kamu jangan sentuh barangku," katanya tajam. Alia menatapnya datar. "Aku hanya ingin mematikan suaranya." "Kamu mulai curiga ya?" tanya Rafka mencemooh. "Percuma, kamu nggak akan berani apa-apa." Alia menutup mulutnya untuk menyembunyikan senyum tipis yang mulai muncul. Senyum yang tidak menyindir, tidak marah. Lebih mirip seseorang yang sudah terlalu lama mengamati dan kini tahu apa yang harus dilakukan. Sikap tenangnya membuat Rafka semakin besar kepala.
ia merasa tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Ia merasa superior, merasa tak tersentuh. Setiap ucapan merendahkan yang Rafka lontarkan justru menjadi bahan bakar bagi Alia. Setiap bukti perselingkuhan yang ia temukan menjadi potongan penting yang ia kumpulkan perlahan. Rafka percaya Alia tidak akan pergi, tidak akan melawan, tidak akan berbuat apapun. Dan kesalahan terbesar Rafka adalah itu. Mengira keheningan berarti kelemahan. Padahal dalam diam Alia, ada badai besar yang sedang ia siapkan dan tidak ada yang menyadarinya. Sore itu langit tampak kelabu, seperti menandai sesuatu yang tidak baik sedang menuju rumah kecil itu. Alia baru saja selesai merapikan ruang tengah ketika suara pintu dibanting terdengar keras. Rafka masuk dengan wajah kusut, napasnya berat, dan jelas sedang membawa emosi dari luar. Ia meletakkan tas kerja ke sofa dengan gerakan kasar, membuat kertas-kertas di dalamnya berhamburan. Alia menghentikan langkahnya, menunggu apakah Rafka membutuhkan sesuatu atau hanya ingin melampiaskan kemarahan seperti biasanya. "Alia," panggilnya dengan suara keras. Alia mendekat perlahan. "Ada apa?" Rafka menatapnya lama seperti mencari alasan untuk menyerangnya. Alasan sekecil apapun. "Aku capek. Kamu gak bisa siapkan rumah sedikit lebih rapi. Masakan juga hambar. Kamu ini beban hidup, tahu?" Kata-kata itu jatuh begitu saja. Berat namun tidak lagi menghancurkan Alia seperti dulu. Rafka tidak menyadari bahwa kalimat itu terlontar pada waktu yang salah. Waktu ketika hati Alia sudah tidak bisa lagi dilukai dengan cara yang sama. Alia tetap diam. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak menundukkan kepala. Ia menatap Rafka langsung, tenang, dalang, dan tanpa gemetar sedikit pun. Tatapan itu bukan perlawanan, bukan kemarahan, melainkan kejelasan. Seperti seseorang yang sudah selesai berharap sesuatu dari lawannya. Rafka sedikit tertegun. "Apa? Kamu lihat-lihat begitu kenapa? Kamu merasa benar?" Alia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tatapannya yang tadi membuat dada Rafka terasa sesak dengan cara yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Seolah ia kehilangan sesuatu yang dulu membuatnya merasa berkuasa. "Alia, aku ngomong tahu, kamu jangan diam terus." Bentaknya lagi. Namun Alia tetap diam. Diamnya bukan lagi kelemahan. Itu senjata yang tidak bisa ditangkis oleh siapapun, terutama oleh seseorang yang terbiasa menang dengan suara keras. Rafka memijit pelipis, frustrasi. "Kamu itu gak berguna, gak bisa apa-apa selain diam. Aduh, apa salah aku nikahin kamu dulu, kalau bukan karena kasihan." Kalimat itu terputus karena Alia tiba-tiba berjalan menjauh. Tanpa satupun kata, tanpa satupun ekspresi. Langkahnya tenang, tetapi aura di sekelilingnya berubah. Lebih dingin, lebih tegas, lebih teratur. Rafka merasa dadanya semakin panas. Ketika Alia membantah, ia bisa memarahi. Ketika Alia menangis, ia bisa merasa menang. Tetapi ketika Alia diam, itu membuatnya merasa tidak lagi berkuasa. Keheningan itu menusuk lebih dalam daripada ribuan kata. Alia masuk ke kamar tanpa tergesa-gesa. Ia duduk di depan lemari tua yang berada di sudut ruangan. Lemari itu memiliki satu laci kecil paling bawah yang jarang ia buka. Laci yang tidak pernah disentuh Rafka karena baginya lemari itu hanyalah tempat pakaian lama disimpan. Alia meraih kunci kecil yang ia sembunyikan di balik lipatan handuk. Tangannya stabil ketika membuka kunci laci itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Di dalamnya tersusun rapi, foto slip parkir restoran mewah, strok dari hotel yang tidak pernah mereka kunjungi, screenshot pesan Maya Star, potret layar notifikasi yang berisi ucapan mesra, bukti transfer uang dalam jumlah tidak biasa, rambut coklat yang ia temukan di mobil, salinan dokumen penting miliknya sendiri, dan catatan kecil berisi tanggal-tanggal Rafka pulang larut malam. Alia menentu satu persatu barang itu dengan hati-hati. Tidak ada gemetar, tidak ada air mata. Semua ini bukan sekedar bukti perselingkuhan. Ini adalah jejak kejatuhan seseorang yang dulu ia cintai. Jejak yang diam-diam ia kumpulkan ketika hatinya perlahan lepas dari genggaman Rafka. Di luar, suara langkah Rafka terdengar mendekat ke kamar, menghentak-hentak seperti orang yang sedang kehilangan kendali. "Alia, kamu masih marah ya?
Mau sampai kapan diam begitu? Alia kembali menutup kotak itu kembali, menguncinya, lalu menyimpannya kembali ke tempat semula. Sebelum Rafka sempat masuk. Ia berdiri, membetulkan rambutnya yang sempat jatuh, lalu membuka pintu kamar tanpa ekspresi. Rafka berdiri di depan pintu dengan wajah merah karena emosi. "Alia, aku tanya baik-baik, kamu kenapa?" Alia menatapnya lagi dengan tatapan yang sama, tenang, dalam, dan memantulkan sesuatu yang tidak bisa dikuasai Rafka. Tatapan itu membuat napas Rafka terasa sesak dengan cara yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Seolah ia kehilangan sesuatu yang dulu membuatnya merasa berkuasa. "Jangan terus diam begitu," kata Rafka lebih pelan. Suaranya goyah tanpa ia sadari. Alia tidak berkata apa-apa. Ia melangkah melewati Rafka, membiarkannya berdiri terpaku di ambang pintu. Diam itu kini jauh lebih memekakkan daripada jeritan. Dan tanpa Rafka ketahui, malam itu adalah malam di mana Alia berhenti menjadi seseorang yang bisa ia injak. Ia telah membuka kotak bukti, dan dengan itu, ia membuka pintu menuju langkah berikutnya. Langkah yang perlahan tapi pasti akan mengguncangkan hidup Rafka yang selama ini ia banggakan. Malam turun perlahan, membawa udara lembab yang menempel di dinding kamar dan tirai yang jarang dibuka. Suasana rumah begitu sunyi. Hanya terdengar suara lembaran kertas yang disentuh jari Alia. Rafka belum pulang. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa lega rumah itu tidak diisi energi laki-laki itu. Ia duduk di meja kerja kecil yang selama ini menjadi tempatnya menulis catatan rumah tangga. Kini, meja itu menjadi pusat perubahan hidupnya. 3 lembar kertas kosong tergeletek di depannya. Sebuah pulpen hitam yang tintanya hampir habis, tampak seperti saksi bisu perjalanan panjang yang ia jalani selama bertahun-tahun. Alia menarik napas panjang. Dengan gerakan pelan, ia mulai menulis. Bukan permohonan maaf, bukan permintaan kedua, bukan luapan amarah, tetapi rangkuman hidupnya sendiri. Ringkas, jujur, dan tanpa satupun kata yang berdusta. "Rafka, aku tidak akan bertahan di tempat yang membuatku mati perlahan." Ia menulis tanpa tergesa-gesa, membiarkan setiap kalimat mengalir dari perasaan yang selama ini ia kubur. Setiap huruf terasa seperti potongan rantai yang jatuh satu persatu. Tidak ada tangisan, tidak ada keraguan. Alia menulis dengan kepala yang lebih jernih dibanding malam-malam sebelumnya. Di ujung surat itu, ia menambahkan satu kalimat yang paling sulit ia tulis. "Aku sudah selesai menjadi istri yang kau injak." Tangannya berhenti sesaat. Ada getaran halus yang muncul entah dari mana, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali setelah ini. Setelah melipat surat itu dengan rapi, Alia mengambil sebuah amplop putih tebal dari laci. Amplop itu sudah disiapkannya beberapa hari lalu. Di dalamnya tersimpan lebih dari sekedar tulisan. Ada fotokopi bukti transfer mencurigakan, laporan singkat yang ia buat sendiri mengenai pola keuangan Rafka, nomor kontak pengacara yang sudah ia temui diam-diam, catatan tentang pihak keluarga yang ia tahu bisa ia datangi bila keadaan memburuk, salinan seluruh bukti perselingkuhan. Amplop itu lebih berat dari ukurannya, karena ia berisi masa depan yang akan mengguncang hidup Rafka. Ia meletakkannya di atas meja tepat di posisi yang tidak mungkin dilewatkan Rafka. Ia memastikan ini bukan bentuk ancaman, bukan upaya balas dendam, tetapi penutup pintu agar ia tidak lagi dipaksa kembali ke tempat yang menyakitinya. Setelah itu, Alia membuka lemari dan mengeluarkan tas kecil berwarna biru tua. Tas itu tidak besar, tetapi cukup untuk memuat barang-barang penting. Beberapa pakaian, dokumen pribadi, buku tabungan, sertifikat lahannya sendiri yang tidak pernah diketahui Rafka,
dan nomor ponsel lama yang masih bisa digunakan bila ia harus menghilang untuk sementara waktu. Ia bekerja dengan tenang, tanpa terburu-buru. Seakan seluruh tubuhnya sudah menyimpan perintah ini sejak lama. Sesekali ia berhenti untuk memastikan tidak ada suara mobil, tidak ada langkah kaki, tidak ada tanda bahwa Rafka pulang lebih awal. Ketika semuanya hampir selesai, Alia berdiri di tengah kamar. Matanya berkeliling menatap tempat-tempat yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Ranjang tempat ia menangis diam-diam, lemari tempat ia menyembunyikan bukti, meja rias yang jarang ia gunakan karena tak ada lagi yang ingin ia tampilkan. Tidak ada nostalgia, tidak ada rasa kehilangan, hanya ada perasaan lega yang tumbuh perlahan. Langkah terakhir yang ia lakukan malam itu bukan mengemas barang, melainkan menghubungi seseorang. Ia mengambil ponsel dan membuka daftar kontak, memilih satu nama yang hanya muncul ketika benar-benar dibutuhkan. "Bu Nirmala?" sapanya ketika panggilan tersambung. Suara perumpang parubaya di seberang terdengar tenang. "Alia, kau sudah siap?" Alia menutup mata sejenak lalu menjawab pelan namun jelas. "Iya, mulai malam ini." Ada jeda kecil sebelum Nirmala menjawab. "Ini akan mengubah banyak hal. Kau yakin?" "Saya yakin," ucap Alia tanpa ragu. Kali ini bukan sekedar langkah emosional. Bukan keputusan mendadak. Bukan puncak kemarahan. Ini rencana yang disusun dalam senyap, rencana legal, finansial dan sosial, yang jika semuanya berjalan sesuai kehendak, akan menjatuhkan topeng Rafka dari segala sisi. Alia tahu setelah ini hidupnya tidak akan sama. Namun yang Rafka tidak tahu adalah malam ini bukan hanya perubahan bagi Alia. Malam ini adalah malam ketika seluruh pijakan Rafka akan mulai runtuh. Pelan, sunyi, namun pasti. Dan pagi yang akan datang bukan lagi milik mereka berdua. Pagi itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang menggantung di udara namun belum menampakkan wujudnya. Fajar baru saja menyentuh jendela ketika Alia membuka mata. Tidurnya tidak nyenyak tapi cukup untuk memberi kekuatan menjalani hari yang penting ini. Ia bangun lebih awal, bahkan lebih awal dari hari-hari ketika ia sibuk mengurus rumah. Langkahnya lembut, nyaris tanpa suara, seperti seseorang yang sudah hafal seluruh celah lantai mana yang berderit. Tidak ada jeda untuk merenung. Alia bergerak seolah ini adalah rutinitas biasa. Ia merapikan tempat tidur, menyapu lantai, menyiapkan sarapan. Aroma tumisan bawang memenuhi dapur, menciptakan ilusi bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Bahkan ia membuatkan teh hangat kesukaan Rafka, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Seandainya orang lain melihatnya, mereka pasti menyangka Alia masih menjadi istri yang patuh. Namun pagi ini, setiap gerakan Alia memiliki makna berbeda. Setelah selesai menata makanan di meja, ia memandangi ruang makan itu. Ruang yang dulu menjadi tempat ia dihina hingga hatinya patah. Tatapannya datar, tetapi bukan kosong. Ada ketegasan di sana. Sesuatu yang tak pernah Rafka lihat darinya. Ia melepas apron perlahan, menggantungnya kembali di tempat semula, lalu ia mengambil tas biru yang sudah dipersiapkannya malam sebelumnya. Tidak ada suara selain nafasnya sendiri. Sebelum langkah keluar, ia sempat menoleh sekali ke arah kamar tidur. Bukan karena ragu, melainkan untuk memastikan ia meninggalkan semua luka di dalam rumah itu. Ketika pintu menutup di belakangnya, Alia menghilang,
tanpa satu suara pun, tanpa satu penjelasan pun, tanpa meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Yang tertinggal hanyalah aroma masakan hangat dan rumah yang kembali sepi. Rafka terbangun lebih siang dari biasanya. Kepalanya berat, bukan karena mabuk, tetapi karena tidur yang tidak berkualitas setelah berseteru dengan pekerjaannya sendiri. Ia turun ke lantai bawah sambil menggerutu, mengatur nafas seperti orang yang merasa seluruh dunia berutang penjelasan padanya. Aroma makanan menyambutnya. Ini hal yang jarang terjadi belakangan ini. Sehingga untuk sesaat ia merasa sesuatu berbeda. Namun bukan rasa hangat yang muncul dalam dirinya, melainkan keheranan bercampur kecurigaan. "Alia?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan menuju dapur, lalu ke ruang makan. Semua sudah tertata rapi. Nasi hangat, lauk kesukaannya, dan teh yang masih mengepulkan uap. Pemandangan itu seharusnya membuatnya merasa istimewa, atau minimal diperhatikan. Namun Rafka hanya menyipit mata. Kenapa dia masak pagi-pagi begini? Ia memanggil sekali lagi, lebih keras. "Alia?" Masih tidak ada respon. Ia mengambil ponsel dan menekan nama Alia, tapi langsung masuk ke pesan suara. Ia menghubungi lagi dan lagi. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Tidak ada jawaban. Ketidakpedulian yang biasanya muncul setiap kali Alia lama merespon, kali ini berubah menjadi rasa tidak nyaman. Rafka mulai mondar-mandir memanggil nama Alia dengan nada yang makin tinggi. "Alia, di mana kamu?" Baru setelah itu, ia menyadari sesuatu yang membuat langkahnya terhenti mendadak. Lemari dokumen di sudut ruang tamu terbuka sedikit. Ia mendekat, membuka pintunya, dan menemukan beberapa map kosong. Map-map yang selama ini ia abaikan, tetapi sebenarnya menyimpan dokumen penting. Tabungan bersama, surat-surat perjanjian, dan beberapa sertifikat yang seharusnya ada di sana. Tidak ada. Rafka merasa dadanya seperti ditarik. Bukan karena cinta, bukan karena takut kehilangan Alia, melainkan karena ia tahu betapa pentingnya dokumen-dokumen tersebut. Bagi reputasinya. "Gak mungkin," gumamnya, setengah berbisik namun penuh gentar. Ia langsung kembali ke meja makan. Baru saat itu ia melihat sesuatu yang membuat wajahnya berubah drastis. Sebuah amplop putih diletakkan tepat di kursi tempat Alia biasanya duduk. Awalnya ia tidak ingin menyentuhnya, seolah amplop itu benda berbahaya. Tetapi rasa gelisah membuat ia meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Namanya tertulis di sana. Hanya untuk Rafka. Tulisan hatian Alia yang rapi tapi tegas. Rafka menelan ludah. Urat lehernya menegang. Ketika akhirnya ia membuka amplop itu, beberapa lembar kertas terjatuh ke meja. Dokumen, salinan bukti, dan surat yang ditulis tangan. Darah Rafka seolah berhenti mengalir ketika ia melihat isi amplop itu. Ini apa? Ia membaca baris pertama surat itu dan ekspresinya berubah. Bukan marah, tetapi panik yang ia sembunyikan buruk-buruk. Aroma teh yang masih hangat tercium lembut. Aroma pagi yang seharusnya tenang. Namun bagi Rafka, pagi ini adalah awal dari sesuatu yang ia tidak siap hadapi. Sesuatu yang bahkan ia tidak pernah bayangkan bisa dilakukan Alia. Alia menghilang, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rafka merasa takut. Rafka menatap surat itu berulang kali, seolah setiap kata yang terbaca merobek lapisan kesombongannya satu persatu. Tinta hitam di atas kertas putih tampak sederhana, tetapi dampaknya jauh dari sederhana. Kalimat-kalimat Alia bukan ancaman, bukan jeritan, bukan makian. Justru ketenangan dalam tulisan itu membuat Rafka merasa ditampar keras. Tangannya gemetar ketika membaca paragraf terakhir.
Lalu ia meremas kertas itu tanpa sadar. Dadanya naik turun, napas terputus-putus, ketegangan menyapu seluruh tubuhnya. "Alia, apa yang kamu lakukan?" bisiknya, suaranya pecah. Emosi bercampur aduk, terkejut, marah, namun yang paling kuat adalah ketakutan. Ketakutan yang ia sendiri tidak pernah bayangkan akan ia rasakan terhadap istrinya yang selama ini dianggapnya lemah. Ia menendang kursi hingga terbalik, berdiri tergagap menuju ruang tamu. Ponselnya tiba-tiba bergetar tanpa henti. Dia menatap layar, kantor, direktur keuangan, ibunya, kakaknya, nomor tak dikenal. Semua menelpon bersamaan. Brengsek, ada apa lagi sih? Ia mengangkat telepon dari kantornya. "Halo?" Suara panik dari seberang menyamut. "Pak Rafkah, ini darurat. Kami baru saja menerima laporan bahwa..." Telepon berikutnya masuk memotong. Lalu telepon lain lagi. Seakan seluruh dunia runtuh dalam satu pagi yang sama. Rafkah mengerang frustrasi, membanting ponsel ke sofa sebelum mengambilnya lagi. Ketegangannya makin jelas. Tangan berkeringat, rahang mengeras, langkahnya tidak stabil. "Kalian ngomong satu-satu," teriaknya, namun suaranya justru memantul kembali menyadarkan betapa ia kehilangan kontrol. Satu panggilan dari ibunya berhasil ia jawab. "Rafkah, kamu buat masalah apa? Nama keluarga kita dibicarakan di grup kerabat. Ada laporan masuk." "Laporan apa?" seru Rafkah, namun suaranya mulai goyah. "Kenapa tiba-tiba istrimu mengirim sesuatu ke kantor hukum? Kau bertengkar? Kau melakukan apa?" Kalimat itu membuat Rafkah seperti tersengat listrik. "Alia, kantor hukum, laporan." Pikirannya berguncang, ruang tamu yang biasanya terlihat besar kini terasa sempit dan menyesakan. Ia menutup telepon tanpa menjawab, lalu mengambil kunci mobil. Namun saat hendak keluar, ia berhenti. Matanya menangkap amplop kedua yang ia abaikan di bawah tumpukan berkas. Amplop coklat, bukan tulisan Alia tapi jelas ditujukan untuknya. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Begitu isinya terlihat napasnya terhenti sesaat. Wajahnya memucat, kakinya seperti kehilangan tenaga. Ini gila, ini bisa menghancurkan aku." Matanya melebar, bukan karena marah, tapi karena ngeri. Seluruh kesombongannya runtuh begitu saja. Ia meremas seluruh kertas itu dan berlarian keluar rumah. Rafkah mengendarai mobil dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari batas aman. Ia menelusuri jalan yang biasa dilalui Alia, mencari ke setiap arah, memaksa ingatannya bekerja. Tapi tidak ada satupun petunjuk yang jelas. Alia selama ini tidak pernah keluar tanpa izin, tidak pernah meninggalkan rutinitas yang sama setiap hari, dan tidak pernah menunjukkan jejak bahwa ia punya tempat lain untuk pergi. Namun kali ini, Alia bukan lagi perempuan yang ia kenal. Ketika lampu merah membuat mobilnya berhenti, suara ponsel kembali terdengar. Kali ini pesan suara dari kantor hukum. "Bapak Rafkah, kami perlu klarifikasi terkait berkas yang baru saja dikirimkan oleh istri Anda. Jika Bapak tidak datang hari ini, kami terpaksa melanjutkan proses sesuai prosedur." Rafkah memungkul setir kuat-kuat, mengeluarkan suara frustrasi yang membuat beberapa pengendara menatap. "Alia, kamu di mana?" teriaknya ke udara, padahal tak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Ia melanjutkan perjalanan, menelusuri area yang kemungkinan didatangi Alia. Taman kecil tempat mereka pernah duduk bersama, meski telah lama dilupakan. Jalan dekat toko roti favorit Alia, hal tebis yang mungkin dipilihnya jika ingin pergi tanpa menarik perhatian. Tidak ada tanda. Ia berhenti di pinggir jalan, memegang kepalanya sendiri. Nafasnya berat, matanya merah, bukan karena menyesal, tapi karena rasa panik yang menjerat tenggoroknya. "Sial, kenapa kamu pergi sekarang?" katanya parau. Namun jauh dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu jawabannya. Karena Alia sudah bukan lagi perempuan yang bisa ia kendalikan. Karena Alia sudah berhenti takut. Karena Alia sudah bersiap jauh lebih lama daripada dugaan Rafkah. Ia menatap sekitar dengan pandangan liar, seolah berharap Alia muncul dari balik kerumunan dengan tatapan pasrah seperti biasa. Tapi kosong, tidak ada. Alia menghilang seperti bayangan yang akhirnya memilih menjauh dari cahaya yang menyakitinya. Dan Rafkah merasakan untuk pertama kalinya kehilangan yang bukan disebabkan cinta, melainkan oleh ancaman yang nyata terhadap hidupnya sendiri. Ketegangan memuncak,
Isi rencana Alia masih menjadi misteri, tetapi cukup besar untuk menggoyahkan reputasinya, pekerjaannya, dan seluruh wajah baik-baik yang selama ini ia bangun. Ia menyalakan mesin mobil kembali, kali ini dengan napas terengah-engah, suara gemetar, dan pikiran kacau. Ia harus menemukan Alia sebelum semuanya terlambat. Pagi di safe house itu berwarna pucat, seolah dunia sedang berhenti sejenak untuk memberi Alia ruang bernapas. Rumah kecil berhalaman sempit itu tidak mewah, tetapi hangat. Jendelanya menghadap kebun belakang, tempat burung kecil kadang lewat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Alia membuka mata tanpa rasa takut seseorang akan menghardiknya hanya karena cara ia bernapas. Ia duduk di ujung ranjang, memegang secangkir teh yang masih mengepul. Tangannya stabil, bukan karena ia tidak gugup, tetapi karena ia sudah berdamai dengan keputusan yang dibuatnya. Di meja kecil dekat jendela, beberapa berkas tertata rapi. Surat kuasa pada pengacara, laporan rekening yang selama ini ia simpan diam-diam, dan daftar nama beberapa orang yang pernah membantunya sebelum menikah. Semua itu bagian dari hidupnya yang ia kubur karena Rafka menginginkannya menjadi perempuan yang cukup tahu diri. Kini semua kembali. Alia bukan hanya perempuan rumahan yang menurut apapun kata suami. Sebelum menikah, ia bekerja di sebuah lembaga konsultasi hukum sebagai asisten peneliti. Ia bukan pengacara, tetapi ia sangat akrab dengan dokumen legal, bahasa kontrak, celah hukum, dan cara sebuah kasus bisa mengubah hidup seseorang. Rafka tidak pernah tahu itu. Ia tidak pernah bertanya. Ia hanya berasumsi Alia hanyalah perempuan lembut tanpa daya. Kesalahan terbesarnya adalah mengira kelembutan itu sama dengan kelemahan. Sementara itu, di pusat kota, pukulan demi pukulan mulai menghantam Rafka. Ia baru saja menginjakkan kaki di area parkir kantornya ketika dua orang dari dewan direksi sudah menunggunya. Ekspresi mereka tegang, mata mereka penuh tanya. "Kita perlu bicara," ucap salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Rafka tidak sempat bertanya apapun. Mereka membawanya ke ruang rapat kecil, menutup pintu dengan cepat. Meja di tengah ruangan dipenuhi dokumen cetak. Beberapa di antaranya adalah salinan dari amplop Alia. Sumber eksternal mengirim laporan terkait penyalahgunaan dana perusahaan. Dan laporan itu sesuai dengan jejak transaksi yang hanya ada yang punya aksesnya. Rafka merasa kepalanya berdengung. Ini fitnah. Direktur menggeleng. Data tidak berbohong. Rafka ingin membantah, tetapi dokumen-dokumen itu yang sudah dikompilasi dengan sistematis oleh Alia terlalu terstruktur, terlalu jelas, dan terlalu berurutan untuk hanya dianggap kebetulan. Alia tidak hanya mengambil bukti, ia menyusun semuanya dengan cara yang membuat para profesional perusahaan tidak bisa mengabaikannya. Ini tidak masuk akal. Siapa yang mengirim ini? Tanya Rafka, walau ia tahu jawabannya. Nama pengirim dirahasiakan. Namun laporan itu dikirim bersamaan dengan permohonan pemeriksaan internal oleh pihak luar. Pukulan itu telak. Serangan pertama dari rencana Alia, reputasi Rafka mulai retak. Dan itu baru permulaan. Di safe house, Ali membuka ponselnya yang lama. Hanya dua orang yang tahu ia menggunakannya, yaitu Nadia dan Bu Nirmala. "Kau sudah lihat berita?" Tanya Nadia lewat kalingan singkat. Alia menggeleng meski tidak terlihat. "Belum." "Ada rumor soal audit internal di kantor Rafka? Sepertinya dokumen yang kau kirim bekerja." Alia tidak menunjukkan senyum kemenangan. Tidak ada sorak-sorai dalam dirinya. Yang ada hanya kelegaan sunyi. Seperti seseorang yang menurunkan beban berat setelah dipikul bertahun-tahun. "Aku tidak ingin dia hancur," kata Alia lirih. "Aku hanya ingin dia tidak bisa menyakitiku lagi." Nadia terdiam, lalu menjawab lembut. "Itu bukan kehancuran, Alia. Itu konsekuensi." Di kantor, telepon Rafka tidak berhenti berbunyi. Ibunya menangis, kakaknya memakinya karena mencoreng nama bangsa. Rekan bisnis mempertanyakan transparansinya. Rafka mencoba menenangkan semua orang, tetapi suara-suara itu seperti gelombang yang menenggelamkan dirinya. Namun pukulan kedua datang lebih keras. Pengacara yang pernah membicara dengan Alia, diam-diam, tanpa Rafka tahu, mengirimkan surat panggilan mediasi yang sudah dijadwalkan. Itu berarti Alia tidak hanya pergi, ia memastikan dirinya terlindungi secara hukum. Rafka mengeremas surat itu, tapi semakin ia meremas, semakin tampak betapa ia tidak punya kendali. "Alia, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkan aku."
teriaknya, namun hanya ruangan kosong yang mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafka merasakan takut kehilangan seseorang, bukan karena cinta, melainkan karena seseorang itu memegang kunci kelemahannya. Alia, perempuan yang selama ini ia injak dengan kata-kata, perempuan yang katanya tidak pantas menjadi istrinya, perempuan yang di meja makan ia hina di depan orang banyak. Perempuan itulah yang kini mengancam seluruh pondasi hidupnya. Di safe house, Alia menggulung lengan bajinya, lalu mulai merapikan ruang tempat ia tinggal. Ia mengatur ulang meja, menyusun beberapa buku, dan membuka laptop lamanya. Laptop yang dulu ia tinggalkan ketika masuk kehidupan rumah tangga yang penuh kontrol. Ia mulai mengetik catatan kecil, bukan rencana balas dendam, bukan daftar target, melainkan langkah-langkah untuk membangun dirinya lagi. Kursus online, rencana kerja, jaringan lama yang bisa ia hubungi, tabungan yang selama ini ia simpan diam-diam, dan kemungkinan pindah kota setelah semuanya selesai. Alia menarik napas panjang. Bukan dunia Rafka yang ingin ia jatuhkan, tetapi hidupnya sendiri yang ingin ia bangun kembali. Namun ia juga tahu rencananya belum selesai. Bagian paling berat masih menunggu. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah langit ikut mengawasi langkah Alia yang keluar dari pintu safe house. Ia berdiri sejenak di teras kecil, menggenggam tas selempangnya dengan erat. Angin pagi membawa aroma tanah basah, menenangkan sekaligus membuat dadanya sesak karena ia tahu apa yang menantinya. Pertemuan pertama dengan Rafka setelah kepergiannya bukan hal yang ingin ia lakukan, tetapi sesuatu yang harus ia hadapi. Nadia menunggu di mobil yang terparkir tak jauh dari rumah sederhana itu. Begitu Alia masuk, sahabatnya menatap dengan cemas. "Kamu yakin sanggup?" tanya Nadia, suaranya pelan seperti takut merusak ketegangan yang rapuh. Alia menatap lurus ke depan. "Aku harus siap. Kalau tidak, dia akan terus merasa bisa mengatur segalanya." Nadia mengangguk, walau raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa ditutupinya. Mereka berkendara menuju gedung tempat mediasi dijadwalkan berlangsung. Jalanan tampak biasa saja. Tetapi bagi Alia, setiap detiknya terasa panjang, seperti jarak antara dirinya yang lama dan dirinya yang baru. Ia memandangi gedung-gedung yang lewat, mobil-mobil lain, orang-orang yang terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Dunia terus bergerak, sementara hatinya masih mencari ritme baru setelah bertahun-tahun terperangkap dalam ritme yang menyakitkan. Di pangkuannya, sebuah map coklat berisi dokumen penting ia pegang erat. Bukan senjata, melainkan perlindungan. Di tempat lain, Rafka duduk gelisah di ruang tunggu gedung mediasi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya letih, kemejanya tidak disetrika rapi seperti biasanya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Katapan orang-orang di ruangan itu membuatnya semakin tidak nyaman. Ini pertama kalinya ia merasakan dirinya menjadi pusat sorotan bukan karena kekaguman, tetapi karena simpati atau keheranan. 2 hari terakhir menjatuhkannya lebih keras dari bertahun-tahun tekanan kerja manapun. Audit internal sedang berjalan. Telepon dari keluarganya tidak berhenti. Mitra bisnis mulai bertanya-tanya. Dan yang paling membuatnya tidak bisa tidur adalah Alia tidak bisa ditemukan. Sampai akhirnya datang panggilan mediasi itu, panggilan pertama yang memberitahu bahwa Alia masih berada di kota yang sama. Namun hal itu tidak membuatnya lega. Justru membuat ketakutan yang selama ini ia simpan semakin nyata. Ia mengusap wajahnya keras, mencoba menenangkan diri. "Kenapa kamu melakukan ini, Alia?" gumamnya. Suaranya parau. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan dari pertemuan ini. Alia yang dulu, atau seseorang yang kini bukan lagi miliknya, bukan lagi bisa ia kendalikan. Ketika mobil berhenti di depan gedung, Alia masih duduk diam. Ia merasakan detak jantungnya tidak beraturan. Bukan takut pada Rafka, itu sudah lama hilang, melainkan takut pada bagaimana pertemuan ini mungkin membuka kembali luka yang ia kira sudah mulai mengering. Nadia menyentuh tangannya. "Kalau kamu merasa tidak siap, kita bisa tunda." Alia menggeleng. "Tidak, kalau aku mundur sekali, aku akan mundur selamanya." Ia mengembuskan napas panjang, menenangkan gemuruh yang memenuhi dadanya, lalu ia keluar dari mobil, melangkah menghantam menuju pintu gedung. Nadia mengikuti di belakangnya, memberikan jarak agar Alia tidak merasa tertekan. Setiap langkah membawa Alia semakin dekat pada titik balik yang telah ia siapkan sejak berbulan lalu. Di lobi, suasana sepi. Hanya ada suara AC dan langkah kaki yang bergema lembut. Namun yang benar-benar menarik perhatian Alia adalah sosok di ujung ruangan. Rafka berdiri dari kursinya, begitu melihatnya, tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya sejak Alia pergi. Tubuh Rafka tampak menegang. Ada kelegaan yang terlalu jelas di wajahnya, dicampur rasa bersalah, marah, dan takut yang berputar di balik mata gelapnya.
Alia tidak bereaksi, tidak tersenyum, tidak menunduk, tidak mengalihkan wajah. Ia menatap Rafka seperti menatap seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupnya, tetapi kini tidak memiliki kuasa apapun atas dirinya. Rafka mengambil langkah cepat, seakan mendekati sesuatu yang hampir hilang. "Alia, kemana saja kamu?" tanya Rafka. Suaranya gemetar, nada paniknya tidak bisa disembunyikan. Alia menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak pergi," katanya pelan. "Aku hanya berhenti tinggal di tempat yang membuat aku tidak dihargai." Rafka terpaku. Kata-kata itu memukul keras, jauh lebih kuat dari bentakan apapun. Nadia berdiri agak jauh, mengawasi tanpa ikut campur. Suasana tegang, ruang lobi seakan menyempit. Rafka melangkah makin dekat. "Alia, kita bisa bicara kan? Tolong jangan buat ini lebih buruk." Ali menatapnya dengan mata yang dulu selalu lembut, tetapi kini tegas dan tak mudah diusik. "Ini bukan tentang membuat sesuatu lebih buruk, Rafka," katanya. "Ini tentang mengakhiri sesuatu yang sudah lama salah." Rafka membuka mulut, ingin membantah, tetapi kata-kata justru tersangkut di tenggorokannya. Alia tidak menunggu reaksinya. Melangkah melewati Rafka menuju ruang mediasi, meninggalkan aroma tenang dan dingin yang menyentuh sisi dalam hati Rafka yang paling rapuh. Untuk pertama kalinya, Rafka merasa seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu yang tak lagi bisa ia genggam. Dan bagi Alia, setiap langkah menuju ruangan itu adalah langkah menuju hidup yang jauh dari bayangan lelaki yang dulu ia panggil suami. Titik balik besar itu akhirnya dimulai. Ruang mediasi itu hening saat Alia masuk. Langkahnya pelan namun mantap. Ia duduk di kursi yang disiapkan untuknya, menata map berisi dokumen di pangkuan. Hatinya berdebar, tetapi wajahnya tetap tenang. Rafka menyusul beberapa saat kemudian. Ia tampak kacau, bukan secara fisik saja, tetapi dari cara ia menunduk, cara napasnya tidak stabil, dan cara ia menatap Alia seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Mediator mulai berbicara, menjelaskan hak dan prosedur, namun pikiran Alia melayang ke tempat lain. Pada malam-malam penuh kata kasar, pada pagi yang dipenuhi merendahkan, pada meja makan tempat ia dihina di depan orang-orang. Dan pertemuan pagi itu adalah jawaban dari semuanya. Ketika mediator memberi Alia kesempatan bicara, ia menarik napas panjang, lalu membuka lembaran pertama dalam mapnya. "Aku datang bukan untuk menghancurkan hidupmu," katanya sambil menatap Rafka. "Kau sudah melakukan itu pada dirimu sendiri." Rafka menegakkan tubuhnya sedikit, matanya berkaca-kaca, tetapi Alia melanjutkan tanpa ragu. "Aku hanya ingin kembali menjadi manusia, menjadi diriku sendiri, bukan seseorang yang kau injak dengan kata-katamu." Rafka menggeleng kecil seolah menolak kenyataan yang disodorkan kepadanya. "Alia, aku bisa memperbaiki semuanya." "Sudah terlambat," jawab Alia, lembut namun tegas. Mediator melanjutkan proses membacakan poin-poin yang telah disiapkan Alia. Pembagian hak-hak, perlindungan hukum, jarak aman. Semua jelas dan rapi. Alia menandatangannya berkas tanpa getaran di tangan. Rafka, sebaliknya, tampak kehilangan arah. Di penghujung pertemuan, dia mencoba menyentuh tangan Alia. Gerakan refleks bukan dari kasih sayang, melainkan dari panik. Alia menarik tangannya perlahan. "Aku mohon, jangan sentuh aku lagi." Itulah pukulan terakhir, pukulan yang paling sunyi namun paling keras. Pertemuan itu berakhir. Rafka bangkit dengan wajah kosong. Ia melihat Alia berdiri dan mengambil tasnya. Tidak ada tatapan terakhir, tidak ada kata-kata manis, dan tidak ada permintaan maaf yang memadai. Hanya dua orang yang pernah membangun rumah. Kini berdiri sebagai dua orang asing yang tidak lagi punya tujuan bersama. Saat Alia melangkah keluar, langit di luar cerah. Bukan cerah yang mencolok, melainkan cerah lembut yang sering muncul setelah hujan besar. Ada ketenangan baru yang menyambutnya. Di halaman depan, Nadia menunggu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin tidak ingin aku menemanimu pulang?" tanya Nadia. Alia menggeleng sambil tersenyum tipis. "Aku ingin berjalan sendiri untuk pertama kalinya." Ia menyusuri trotoar pelan, merasakan tiap hembusan angin menyentuh kulitnya. Ada rasa berat yang keluar bersama tiap langkah, seperti melepas belenggu satu persatu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dunia tidak terasa sempit. Ia melangkah menuju hidup baru,
Tanpa teriakan, tanpa hinaan, tanpa ketakutan kapan ada suara seseorang berubah menjadi kemarahan yang ia tak mengerti. Ia bebas. Bukan bebas karena melarikan diri, tetapi karena memilih dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Alia memulai pekerjaan baru sebagai asisten di organisasi sosial yang membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia tidak perlu menceritakan kisahnya pada mereka. Tatapan lembutnya saat menenangkan seseorang sudah cukup menunjukkan bahwa ia pernah berada di tempat yang sama. Di waktu senggang, ia mulai menulis lagi. Tidak lagi catatan penuh air mata, melainkan cerita-cerita kecil tentang keberanian perempuan biasa yang akhirnya berani mengucap cukup. Alia tidak menyesal meninggalkan apapun di belakang. Tidak ada kebencian, hanya pemahaman bahwa beberapa luka tidak perlu diperjuangkan, cukup dilepaskan. Dari jauhan, hidup Rafka terlihat jauh berbeda. Audit berlanjut. Reputasi terpuruk, beberapa orang menjauh. Ia tidak lagi punya sosok yang bisa ia injak sesuka hati. Tidak lagi ada perempuan yang diam menerima. Alia tidak pernah mencari tahu terlalu dalam. Ia tidak mau hidupnya penuh bayang-bayang seseorang yang dulu menyakitinya. Ia hanya tahu satu hal. Apapun yang terjadi padanya dulu, tidak akan pernah ia biarkan terjadi lagi. Pesan dari Alia. Dalam hidup, banyak perempuan yang memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena mereka terlalu kuat menahan segala luka seorang diri. Namun, ada saatnya diam berubah menjadi tekad. Saat langkah kecil menjadi gerbang menuju keberanian besar. Saat seseorang akhirnya memilih dirinya sendiri. Cerita ini bukan tentang pembalasan, bukan tentang menjatuhkan, bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menyadari nilai diri, tentang berdiri lagi setelah runtuh, dan tentang keberanian mengakhiri sesuatu yang melukai hati lebih dalam dari yang terlihat. Tidak ada perempuan yang pantas dihina. Tidak ada cinta yang layak membuat seseorang kehilangan dirinya. Dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan saat seseorang akhirnya berani berkata, "Aku layak bahagia meski harus berjuang sendiri."